Halo Bray, welcome to Selastrista. Hari ini gue bakal bahas si Bezera Moda satu grup. Kenapa gue bahas Bezera Moda padahal ini seri kelanjutan dari B2016 satu grup. Karena gini Bray, karena ternyata ini kan 3 tombol ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum biasa buat automatic backflash, terus buat setting volumetric, caranya gimana. Mungkin di video ini gue bisa bantu sedikit buat ngejelasin caranya kayak gimana. Makanya untuk si moda ini gue bahas lagi buat si setting volumetric atau automatic backflashnya. Jadi kelihatan memang kalau ngomongin sepintas bentuknya mirip ya kayak B2016, tapi ini bisa dibilang agak sedikit berbeda di eksternalnya. Jadi di video ini gue bakal jelasin nih lagi ke teman-teman gimana sih cara buat penggunaan si si Bezera Moda ini gitu. Jadi yang udah pakai, yang beli, yang ada keinginan beli dan yang udah punya, kalau ada bingung bisa lihat di video gue. Oke, kita langsung aja ya. Kalau kita beli Bezera Moda satu grup tuh bakal dapat apa aja. BTW nanti gue dibantu sama Indra buat penjelasannya. Ini kelihatan ya dari jauh, sekilas tampak, cuman kalau model yang ini sih gue lebih suka ya. Terus dapat apa aja sih bro selain mesin? Ada toolsnya nggak kayak yang B2016 yang lama? Oke, ini gue dibantu Indra. Ini boxnya kayak gini ya nanti kalau untuk toolsnya dapat apa aja tuh bro? Ini manual book. Manual book. Kalau ini kartu Tescom dari Bezeranya langsung dari QC-nya. Nah ini dari QC-nya. Jadi kalau ngelihat angkanya bang ini kok mesinnya mesin lama bro. Buat dari Itali ke Jakarta jauh ya bro ya, bisa lebih dari 4 bulan. Jadi kalau Tascomnya let's say kayak bulan 10 2024 sebenarnya itu nggak lama sih, kan perjalanannya jauh ya. Gitu. Jadi bukan ini mesin lama, ini baru banget datang kok, masih fresh banget. Jadi jangan kaget kalau ngeliat Tascoman yang dari Italinya langsung. Maklum kita kan di sini kalau ngomongin Bezera kan kita build up utuh nih dari Itali, bukan assembling dari negara lain. Jadi ya kalau kita lebih lama wajar kali ya, kayak gitu sih. Selain itu dapat ini juga sih kan, walaupun ini di Tescom dari dia tanggal segini, pas nyampe di sini pun kita kan Tescom lagi. gitu. Jadi double kayak Tascom ya. double. Terus nah ini dia. Oke, bro, kalau gue lihat dari compare, mungkin yang teman-teman udah pernah beli B2016, tahu ya ini isinya mungkin paketnya berbeda ya, jadi jangan kaget ya. Sekarang tuh lebih simpel lah bisa dibilang gitu dibandingin waktu teman-teman beli B2016 baru. Apa aja nih bro dapetnya? Jadi dapat, kalau satu grup tuh dapatnya cuma 2 porta, dia double-nya 1, single-nya 1. Oke. Terus dapat ini brushnya Group head buat brush. group head. Terus blind filter buat kalau backflash. Nah sama kadang kalau ini pada bingung, ini tuh sebenarnya double nipple aja ya, cuma ukurannya itu 3/8. Nah kalau kita tuh Indo paling sering itu air itu ukurannya 1/2 inch. Oh, jadi harus beli lagi ya? Iya, rata-rata kan orang pada bingung kayak harus beli lagi kayak dari 1 in ke setengah 3/8. Nah ini biasanya ini udah dapat dari sananya, jadi nggak perlu beli. Oke. Ini ukurannya 3/8. Oke. Oke, paling itu aja sih dapatnya. Jadi udah nggak ada kayak yang gasket untuk group head tuh, yang untuk technical ininya dia jadi udah nggak dapat lagi. Jadi udah nggak dapet Bray, bukannya kita dari tim sini kurang-kurangin, enggak, emang nggak dapet. Emang udah nggak dapat. Jadi paling dapat hanya tambahannya blend basket. Terus kalau ngomongin filter basketnya juga dapatnya cuma 2 ya. Cuma 2 dia. Jadi yang double sama yang single. Ini bisa masuk berapa gram sih bro? Kalau yang double tuh dia ukurannya 20. 20, 21, 22 gitu masuk nggak? Sebenarnya masuk aja sih, tergantung green size-nya juga, tapi pasti pas namping pun pas nanti juga jadi padat banget. Malah jadi over. Nah, ini ada kelihatan kok 20 gram. Ini di sini rekomendasi 20 gram, kelihatan ada tandanya. Mana sih ngobrol amat? Iya, 20 gram ya. Jadi kelihatan sebenarnya ini 20 gram, walaupun bisa aja di 21 di 22, tapi ntar dicoba lagi aja. Iya, karena kan tergantung green size-nya juga kan. Jadi ntar emang kalau nggak cocok sama filter basketnya bisa beli eksternal ya bro, kurang lebih kalau yang biasa 100.000, kalau yang kompetisi mungkin sekitar kurang lebih 500.000. Kalau yang ininya
sama, ini 10. Ini 10 gram jadi kayak gini. Cuma yang ini lebih nggak begitu kelihatan sih. Tapi ada kok. Gampangnya tinggal dicek aja nanti. Iya, itu ada kelihatan 10 gram sih. Oke. Jadi dapetnya 2 itu aja. Jadi kalau mau butuh ukuran lain ya beli eksternal bro. Di general itu banyak karena diameter si Bezera-nya kan 58 kan. Nah 58 tuh yang bisa dibilang yang umum banget lah di pasaran. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ngomongin si Bezera Moda ini, kemarin gue sempat ini bro, sempat kan posisi boiler kan dari kosong ya. Bisa jadi kayak teman-teman itu beli Bezera Moda yang udah kita teskom, terus posisi boiler kosong karena di luar kota. Biasanya kalau gue baru nge-refill tuh bakal blinking berapa kali sih bro? Kalau ini sambil kita tes ya. Jadi, nah ini begitu. Jadi nyala, beda ya bro sama B2016 yang 2 step, ini cuma 1 step doang lu nyalain. Oke. Ini berisik apa nih bro? Ini dia belum nyedot. Oh oke. Harusnya nggak kayak gitu karena belum nyedot aja. Ya jadi karena gue nggak taruh di tempat datar dia goyang ya bro. Harusnya nggak bunyi gini sih. Ini sih cuma karena ini aja. Yeah. Jadi kedengeran ini posisinya kenceng banget karena bisa dibilang dari boilernya kosong. Satu itu. Terus ternyata kan karena gue kemarin installnya 2 grup, kan dia boiler lebih gede, 11 liter. Kalau ini cuma 5 liter. Nah dia biasanya katanya yang gue tahu setiap 1 menit dia stop ya. Bro, bener gak tuh bro? Sebenarnya nggak 1 menit juga sih. Contoh ini kan boilernya itu 1 grup itu 5 liter. Dia tuh biasanya kalau dari kosong ini ngeblinkingnya bisa sampai 3 kali atau 4. Nah dia itu untuk nariknya itu ya dari kan boilernya kapasitasnya 5 liter. Tapi kalau untuk air tuh nggak mungkin full 5 liter, jadi 4,5 karena kan sisanya uap. Gitu bro. Jadi biasanya kalau ngomongin saat boiler itu let's say kayak 5 liter, biasanya itu sekitar 20-30% itu uap. Iya, nggak gitu. full air sampai full enggak. Nah gitu, makanya buat temen-temen tuh gunain hot water boleh, tapi jangan terus-terusan karena ketika air itu ditarik, habis di boiler dia akan perlu narik lagi dulu air baru jadi uap gitu. Boleh digunain hot water tapi jangan terlalu barbar banget bro. Oke Bray? Terus ini berarti bakal blinking ya, itu blinking menandakan bukannya mesin rusak ya bro? Bukan, jadi dia tuh setiap mesin kopi tuh untuk PC boardnya dia udah disetting. Jadi dalam 5 liter itu ini kan udah rotary pump ya, sebenarnya dia bisa aja langsung nyedot sampai 4 liter kayak gitu. Tapi kan efeknya contoh kalau misalkan airnya tiba-tiba habis atau apa, dia nggak ada jeda kayak gini nih. Ini sebenarnya termasuk safety juga. Nah itu safety juga, jadi blinking ini jangan kaget ya, terutama mesin baru ataupun tiba-tiba malfunction, ibaratnya blinking lo nggak usah. Iya kan, jadi terlalu panik sebenarnya. Kalau blinking kayak gini dia contoh misalkan contoh udah running deh, store udah running, ternyata lupa ganti galon atau apa. Nah itu biar pompanya nih nggak nyala terus, biar jadi nggak rusak pompanya atau karena lupa ganti galon, dia pasti ngeblinking kayak gini. Oke, jadi itu kayak safety-nya tuh. Iya. Bro, jadi yang pertama adalah jangan panik, tenang dulu. Nah kalau dari awal kayak gini, ini kan ngeblinking kayak gini, sebenarnya kita solusinya tinggal dimatiin, terus kita nyalain lagi. Oke. Dia bakal cycling lagi untuk ngisi lagi. Gitu. Oke. Sebenarnya fungsinya dia ngeblinking kayak gini, dia nggak ngedot langsung sampai 4 liter full kayak gitu, karena kan pasti motornya tuh jadi panas. Oke. Terus kalau misalkan nggak ada safety kayak tadi, andaikan galon kosong, bisa-bisa rusak dong pompanya kalau nyala terus-menerus. Gitu. Nah tuh bro, dengerin tuh pendapat dari suhunya yang punya Bezera. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya blinking itu wajar banget, terutama di mesin baru. Kalaupun lagi running tiba-tiba blinking gara-gara mati lampu segala macam, ya pokoknya di restart aja bro, buang uap terus nyalain lagi. Dan yang sering lupa nih teman-teman, kadang-kadang galon, jangan lupa bro, soalnya itu bikin masuk angin. Jadi kalau emang nggak kelihatan, tendang aja galonnya. Kalau emang udah sekiranya perlu diisi, nggak usah nunggu sampai kosong banget, langsung diisi aja gitu. Karena kalau kita sampai lupa ngisi, dia tiba-tiba selanggal ngisi air ya bisa nyebabin masuk angin. Jadi harus agak ganggu operasional ya bisa dibilang ya. Jadi matiin dulu, buang uap, terus nyalain lagi gitu. Nanti bakal normal lagi. Jadi kalau kebanyakan mesin ketika blinking lu bisa pakai cara itu sih gitu. Kecuali lu udah coba terus belum bisa, lu bisa hubungin gue juga sih, nanti gue coba bantu gitu sama tim.
Terus sambil nunggu mesinnya panas nih bro, gue mau nanya nih sama lo nih ya. Biasanya ya, yang simpel-simpel dulu. Biasanya bar yang bagian atas itu buat nandain apa bro? Nah ini kalau bar yang bagian atas ini, dia itu untuk tekanan steam. Tekanan steam. Jadi kapan gue udah bisa gunain ini mesin? Di angka berapa? Dia standarnya 1,2 atau 1,3 bar. Nah kalau yang bawah ini untuk brewing. Oke bro, tadi dulu 1213 kalau tiba-tiba gue steamannya di 1 boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja ya. Biasanya steaman, misalkan ini kita pakai 1 bar, steamnya ngaruhnya di steam. Contoh, kayak gue biasanya steamnya misalkan kenceng. Nah pas pakai 1 tuh ya beda gitu. Oke. Rasanya. Oke. Nah kalau misalkan lu pakainya 1, steamnya pelan, tapi ingat kalau store lu rame, untuk misalkan bikin steam latte tuh sampai 5, ya otomatis drop juga. Oke. Sebenarnya kalau standar 1,2 itu dia nggak begitu kenceng, nggak begitu pelan juga. Dan untuk ngejar performance-nya tetap stabil, 1,2 tuh paling oke gitu. Oke, itu masukan dari Bro Bray Indra kayak gitu tuh Bray. Jadi bisa disetting di 12 1,3. Hari ini mungkin gue nggak bahas soal settingan ya, walaupun yang B2016 gue pernah bahas secara settingan buat power dari steam itu ya. Karena ketika lu naikin ke 1.5 dari 1.2 itu pasti ada yang berubah, yaitu hot water terutama. Ketika lu panasin hot water, steaman lu bakal lebih kenceng juga gitu. Jadi balik lagi, kalau yang beli nih di daerah Bali, Kintamani dingin, butuh yang air lebih panas, ya sebenarnya batas maksimalnya pokoknya 1.5. Tiba-tiba nih tempat baru mau pakai 1 bar karena barista baru, steamannya belum bisa yang terlalu cepat-cepat, bisa pakai 1 bar. Jadi yang ngomongin disaranin adalah pastiin ketika pengen nyetim, barnya itu minimal di 1. Kalau saran gue pribadi gitu yang pernah pakai ya, jadi minimal di 1 gitu. Jangan sampai di bawah 1. Kalau di bawah 1 dari something wrong sih. Sambil nunggu dulu tuh. Biasanya banyak tuh, bisa jadi karena mesinnya udah mulai kecapean banget dipaksa terus, atau hot water juga sambil digunain, itu biasanya bisa terjadi. Nah, kalau buat yang standar brewing, ini kan pakai pompanya rotary ya, Bro. Jadi standarnya kalau di kita berapa nih? Karena kalau gue lihat dari yang putih-putih di sini itu kan ada 9 sampai 12. Artinya apa tuh, Bro? Sebenarnya dia kalau standarnya brewing di kopi ya, di semua pun itu 9 bar. Nah, kalau sampai 12 tuh tekanannya kenceng banget sih. Gitu, oke. Ya paling kalau kita standarnya kita pakai 9 sih. Ya di beberapa tempat pun ada yang ya maunya dinaikin jadi 10 ataupun jadi 8 diturunin. Ya balik lagi tuh tinggal ke karakter beans di tempat masing-masing sih. Nah, tuh dengerin juga Bray. Jadi kalau ngomongin 9 bar, gue ngomongin di serinya Bezera ya. Soalnya beberapa teman-teman pengen dripping air dari group headnya volumenya lebih sedikit. Bisa, kita ada Lambrusco gitu. Karena beberapa teman percaya ketika brewingnya lebih pelan, bisa lebih maksimalin rasa. Tapi itu ya, ngomongin sebuah kompleksitas dari kopi, balik lagi. Tujuannya apa dulu nih bisnisnya? Pakai beans apa segala macem. Apakah pakai Bezera Moda 1 grup udah cukup? Apakah harus pakai Lambrusco klasik PB segala macem? Nah, itu balik lagi ke teman-teman gitu. Artinya mesin ini cuman bisa ngebantu sejauh itu karena banyak banget variabelnya, kayak beansnya, kayak baristanya, grindernya gitu. Tapi kalau ngomongin Bezera Moda ini, kita lebih saranin di 9 bar. Kecuali kita pompanya yang pakai vibrasi. Nah itulah, biasa kalau pompa vibrasi nggak selalu di 9 bar ya bro? Enggak, dia kalau pompa vibrasi dia malah keseringan itu naik di 12. Karena kan dia harus kayak dengan tekanan elektromagnetik vibrannya itu, jadi dia naik gitu perlahan. Nah dia biasanya mentoknya itu di 11 sampai 12. Oke, jadi kalau vibrasi tiba-tiba di angka segitu, kalau emang hasil kopinya masih bagus ya dipakai aja Bray. Gitu, jangan dikit-dikit buang juga sih gitu. Atau bisa disimpan lah buat dijadiin es latte, dicampur sirup atau apa gitu kalau emang nggak mau dipakai. Tapi jangan dibuang lah, sayang lah, petani panennya susah ya gitu. Nah, oke, ini kan ini cuma 2 kali ngisi, karena ini sebenarnya udah di Tescom juga. Oh, ini 2 kali. Kalau nanti kejadian lebih dari 2 kali ya jangan kaget. Langsung lihat video ini, coba aja dulu maksimal 4 kali gitu. Karena Pokoknya ini kan tadi satu- masih ada sisa. Satu grup itu 3 sampai 4 kali. Ya, maksimal 3-4 kali. Jadi kalau blinking jangan kaget, tapi lihat video ini terus
ikutin cara-caranya. Nah, terus kalau ini lampu yang kiri nih dia nandain cuma power aja. Oke, jadi kalau powernya mati dia mati ya. Enggak, power ini tetap bakal standby terus. Kalau untuk yang power ini. Nah, kalau yang kanan ini ini untuk boiler. Oke. Jadi nanti kalau boiler udah panas dia mati gitu. Nah, kalau yang ini dia bakalan standby nyala terus karena maksudnya input powernya tuh ada masuk. Oke. Kalau tiba-tiba yang kiri mati, tandanya apa? Yang kiri mati, otomatis ini pun juga nggak bakal nyala. Oh, Gitu. oke. Nah, biasanya kalau ini nggak nyala pun switch ini juga nggak nyala. Oh, oke. Gitu. Kalau mau ngelihat airnya kurang, bisa kelihatan nggak dari si lampu-lampu ini? Kalau yang seri ini nggak ada dia. Dia cuma power sama boiler aja. Kalau yang seri 2016 itu dia power terus boiler, di bawahnya itu baru level air. Dan dia lampunya berbeda. Dia merah, orange sama green. Oke. Yang green itu untuk air. Tapi kalau yang seri ini dia udah cuma dua ini aja. Oke, Dua jadi LED aja. harusnya ini lampunya selalu standby nyala apa nanti mati? Yang kiri bakal standby terus nyala, kalau yang kanan ini kalau udah tercapai dia pasti mati. Kalau suhunya udah tercapai standby dia bakal mati ya? Mati. Oke, kayak gitu. Nah, sama ini kan prosesnya berarti kan kita udah tinggal nunggu heating aja. Ini lagi tunggu heating ya? Kalau pas heating satu grup ini dia biasanya itu 20 sampai 30 menitan. Itu di awal. Itu di awal ya. Kondisi ngomongin boilernya masih belum terisi ya? Iya, dari kosong lah. Dari Contoh kosong. ini kita dari kayak misalkan ini udah opening pagi lah. Opening pagi ya kita tinggal nyalain. Nah, ini misalkan ini udah langsung proses heating. Ya udah, ini dari awal nyalain ini 20 menit sampai 30 menitan. Oke. Tapi jangan lupa juga kalau pas ini sarannya tuh mendingan dibuka steamnya. Oh, jadi pas closing, pas udah dimatiin, steamannya jangan lupa dibuka, bro. Karena kalau nggak dibuang, takutnya pagi masih ada sisa steam, pas nyetim blebek biasanya. Karena harus diketahui juga, steam itu kan air. Jadi misalkan contoh, ini ada steamnya 1,3 bar misalkan, terus kita closing matiin aja. Ya pas lama-lama ini mesinnya misalkan kita closing jam 10 malam. Ya sampai jam 8 pagi baru opening lagi, ya otomatis sudah dingin dong boilernya. Ya otomatis di pipa steam ini ya itu jadi air. Gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak buang itu, sebenarnya efeknya itu nggak langsung. Efeknya tuh malah nanti ke 6 bulan kemudian, ada yang 1 tahun kemudian. Jadi tuh dia ngebacanya kayak seakan-akan tuh di jalur pipa steamnya itu masih ada air. Maksudnya udah terpenuhi. Karena di jalurnya ini karena kita sering nggak buang, dia tuh jadi air ya berkerak apa-apa. Kayak gitu. Jadi mesin ini ngebacanya di pipanya itu udah ada tekanannya, padahal mah itu kosong. Ngempos gitu. Jadi kalau kita udah 6 bulan tuh jarang misalkan kayak closing nggak pernah dibuang atau apa, itu pasti kalau kita pas nyetim kayak gini suka kayak nembak-nembak tuh sebenarnya bisa jadi kotor pipanya. Tuh Bray, dengerin ya. Itulah kalau gue ajak buat diskusi kalau ngomongin teknis sih sama barista tentu beda Bray. Jadi kelihatan banget ya, mungkin lu pada bisa bikin latte art, tapi mungkin ilmu dasar kayak gini tuh nggak tahu gitu. Karena mungkin sebagian masih lupa bahwa ketika closing tuh steaman lu nggak dibuang, padahal dibuang. Menurut Bray Indra yang which is yang megang warranty di divisi kopi, itu wajib harusnya lu buang steamannya. Jadi nggak ada ibaratnya lu kita cleaning pakai air, nggak ada. Udah pokoknya kayak ngomongin steaman ya lu closing ya lu buang gitu. Jadi kayak gitu ya, udah dikasih tuh penjelasannya detail banget. Jadi buat teman-teman barista terutama B0 lovers, dibuang men steamannya, jangan lu matiin habis itu ditutup gitu. Ntar pas nyala pagi nggak apa-apa posisi kebuka, ntar kalau udah bunyi baru tutup kayak gitu. Karena fungsinya dia pas sambil dibuka ini nanti nutupnya pas udah mulai keluar uap di sini baru kita tutup. Jadi tuh dia sama juga kayak ngebersihin di jalurnya ini. Jadi kayak pas kalau dibuka kayak gini, begitu nanti dia udah panas kan dia nembak sedikit-sedikit. Berarti kan uap dari ujung pipa dari boiler sampai ke steam ini itu ya ketembak keluar, udah pasti. Jadi baru kita tutup kalau udah nanti keluar dari sini. Tuh bagus kan Bray, penjelasannya lebih detail dibanding mungkin
kalau nanya sama senior barista belum tentu sedetail kalau kita nanya sama teknisi, karena biasanya mereka akan lebih paham di bidangnya gitu, terutama bagian dalam segala macam. Jadi barista jangan cuma jadi barista, lo harus bisa ngerti juga sedikit-sedikit tentang hal-hal kayak gini, pembersihan segala macam. Ingat, jangan cuma belajar latte art, artinya bukannya nggak boleh belajar latte art, tapi ngerawat mesin juga jauh lebih penting, Bray. Karena one day lu mungkin jadi manager, FB manager, head barista. Kalau hal-hal basic kayak gini nggak bisa, ya lu ibaratnya kayak cuman orang bisa make doang, tapi nggak bisa ngerawatnya. Jadi kayak gitu. Ini kita sambil nunggu panas ya. Nunggu panas. Bray, ini videonya udah 20 menit, udah kelamaan. Ini part satunya gua tutup dulu karena videonya udah kelamaan. Nanti part 2-nya gua akan lebih ngebahas tentang buat terutama volumetric ya, karena gue yakin teman-teman ini butuh banget cara buat setting volumetric, auto backflash segala macam. Jadi part 1 gue tutup dulu karena ini udah kepanjangan. Nanti part 2-nya gue lanjutin lagi. Thank you, Bray.